Pantau timnas Indonesia U23, Patrick Kluivert bak sambil menyelam minum air. Punggawa Garuda Muda yang paling bersinar sepanjang fase grup Piala AFF U23. Timnas senior diterpa dua kabar bahagia sekaligus. Gerald Vandenberg geliti taktik Thailand jelang semifinal Piala AFF U23. Simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Best Update. Pantau timnas Indonesia U23, Patrick Kluivert bak sambil menyelam minum air. Pelatih timnas senior Patrick Kluivert turut menyaksikan pertandingan skuad Garuda Muda. Pelatih asal Belanda itu menyaksikan langsung dua pertandingan timnas U23 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kluivert menonton pertandingan langsung saat Garuda Muda mengalahkan Filipina dan terbaru menahan imbang Malaysia. Pelatih timnas Indonesia senior itu bahkan menonton dengan ditemani oleh sang asisten Alex Pastor. Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa kehadiran keduanya ini bukan hanya sekedar memberikan dukungan dari tribun saja. Namun mantan pemain Barcelona tersebut datang dengan membawa misi yang lebih besar. Patrick Kluivert datang bersama Alex Pastor memantau langsung potensi pemain muda untuk diproyeksikan ke skuad senior. Saat ditanya terkait alasan Patrick Kluivert menyaksikan aksi Garuda Muda di ajang 2 tahunan ini, menurutnya ia akan mencari pemain untuk mengisi posisi yang hilang. Apalagi timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba lawan Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday pada September 2025 mendatang. Ini merupakan laga uji coba 1 bulan jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang turnamen penting ini, skuad Garuda senior dipastikan kehilangan oleh Romani karena mengalami cedera parah dan telah menjalani operasi. Dan belum diketahui pasti berapa lama proses pemulihan sang striker andalan timnas senior ini. Sehingga situasi ini membuat Patrick harus mencari pemain baru untuk mengisi posisi oleh Romani. Oleh karena itu, kedua tim pelatih ini memantau langsung aksi timnas U23 Indonesia. Ia melihat aksi Jens Reven dan kawan-kawan dan bakal memilih apakah ada pemain yang layak untuk promosi ke tim senior nantinya. Apalagi jika melihat penampilan apik Jens Reven saat laga perdana melawan Brunei. Dia menjadi bintang timnas Indonesia U23 melawan Brunei dan berhasil mencetak 6 gol ke gawang Brunei Darussalam. Tentunya Jens Reven berpotensi masuk skuad senior menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Romani yang juga striker. Namun kini timnas Indonesia juga bakal kedatangan pemain naturalisasi baru yaitu Mauro Silstra. Dengan kebutuhan tim yang terus berkembang, Erick membuka ruang seleksi bagi pemain muda untuk promosi ke timnas Indonesia senior. Untuk itu, Erick memberikan kebebasan kepada Patrick Kluivert dan tim pelatih dalam proses scouting. Langkah ini diambil untuk menunjukkan bahwa PSSI tengah membangun sistem pemantauan berlapis lintas kelompok usia. Punggawa Garuda Muda yang paling bersinar sepanjang fase grup Piala AFF U23. Timnas Indonesia U23 menyelesaikan perjuangan di fase grup Piala AFF U23 2025. Skuad Garuda Muda menjalani babak tersebut dengan cukup baik. Dari 3 pertandingan di grup A, Timnas Indonesia U23 mampu meraih 7 poin. Hasil dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di balik perjalanan dalam fase grup tersebut, terdapat catatan mengenai 3 pemain Timnas Indonesia U23 dengan penampilan terbaik di Piala AFF U23 2025. Siapa sajakah mereka? Robby Darwish mencuri perhatian di sepanjang fase grup Piala AFF U23 2025. Pemain Persib Bandung ini menunjukkan kemampuan lemparan ke dalam yang selama ini menjadi salah satu senjatanya. Namun Robby bukan hanya soal lemparan ke dalam. Pemain satu ini bisa dikatakan sebagai pemain yang komplit dan memiliki stamina yang prima. Bahkan pelatih Gerald Vandenberg pun tidak ragu memberikan pujian kepada Robby. Vandenberg menyebut Robby merupakan pemain yang benar-benar bagus. Selanjutnya, Jens Reven dengan torehan 6 gol di sepanjang fase grup Piala AFF U23 2025 tentu sangat baik bagi Jens Reven. Namun pemain berusia 19 tahun ini harus terus meningkatkan level permainannya. Diketahui semua gol yang sejauh ini dicetak oleh Jens Reven di Piala AFF U23 2025 bersarang ke gawang timnas Brunei Darussalam U23, tim yang sejak awal sama sekali tidak diperhitungkan. Dan Reven belum sekalipun mencetak gol saat melawan Filipina dan Malaysia. Jika dalam kondisi fit dan mood yang bagus, Reven bisa sangat berbahaya. Satu sentuhan saja dari pemain satu ini bisa berbuah gol bagi skuad Garuda Muda. Lalu ada Arkan Fikri yang memegang peran krusial di lini tengah timnas Indonesia U23 di sepanjang fase grup. Aliran bola Garuda Muda begitu mulus jika pemain berusia 21 tahun ini tampil. Sayangnya Arkan Fikri harus absen di laga terakhir fase grup lawan Malaysia karena cedera. Absennya Arkan pun begitu terasa. Kini Gerald Vandenberg harus memutar otak dengan kencang sebab Arkan Fikri dipastikan tidak akan pulih tepat waktu dan harus absen di babak semifinal Piala AFF U23 2025.
Timnas senior diterpa dua kabar bahagia sekaligus. Menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda Senior mendapat dua kabar bahagia. Kabar baik tersebut datang dari pemain Timnas Indonesia Kevin Dix serta calon personal skuad Garuda Mauro Silstra. Akankah kabar baik ini berpengaruh pada Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Setelah sempat mengalami masalah pada kakinya, Kevin Dix akhirnya menjalani debut tidak resmi bersama sang klub Borussia Mönchengladbach. Ia bermain 45 menit atau di awal babak kedua saat Borussia menantang klub kasta tertinggi Liga Ukraina Metalist Kharkiv pada Rabu kemarin. Meski kalah 1-3, kehadiran Kevin Dix menunjukkan pesepak bola 28 tahun ini mulai mendapatkan tempat di skuad utama konsisten Bundesliga tersebut. Satu harapannya, Kevin Dix terus berkembang dan terhindar dari cedera. Jika berkembang positif bersama Borussia, tenaga dan pengalaman Kevin Dix sangat berarti bagi timnas Indonesia. Sesuai jadwal, pada 9 dan 11 Oktober 2025, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara pengalaman dan kualitas, Kevin Dix paling oke untuk menempati posisi wingback kanan. Benar ada Sandy Walsh sebagai backup Kevin Dix, namun level permainannya masih di bawah ex-pemain FC Copenhagen tersebut. Kabar baik kedua datang dari Mauro Silstra. Setelah musim lalu 6 kali dimainkan tim senior, Mauro musim ini akhirnya resmi dipromosikan ke tim utama klub Eredivisie FC Volendam. Di laman resmi FC Volendam, Mauro Silstra sudah terdaftar dan siap menggila. Setelah mencetak 17 gol dan 7 assist bersama FC Volendam U21, sekarang waktunya Mauro Silstra bersinar bersama skuad senior. Mauro saat ini dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ia ditargetkan sudah dapat membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2025 pada 3-9 September 2025. Berselang sebulan atau pada bulan Oktober, tenaga Silstra dapat diandalkan saat timnas Indonesia mengarungi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadirannya diharapkan dapat membantu skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Gerald Vandenberg kuliti taktik Thailand jelang semifinal Piala AFF U23. Jelang melawan Thailand pada laga semifinal, pelatih Gerald Vandenberg memberikan reaksinya. Hal itu ia sampaikan melalui unggahan Instagram pribadinya pada Selasa lalu. Dalam unggahan tersebut, Vandenberg tampak mengunggah beberapa foto momen timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23 2025. Pelatih Gerald Vandenberg mengatakan akan mempelajari cara bermain tim berjuluk Gajah Perang itu. Saya baru menonton cuplikannya, dari yang saya lihat mereka sangat terorganisasi. Kami akan mempelajari mereka lebih lanjut karena jelas mereka layak berada di semifinal, kata Gerald Vandenberg dikutip dari Berita 1. Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa perjalanan skuad Garuda Muda di ajang Piala AFF U23 2025 belum selesai. Ex-pemain timnas Belanda itu bakal berusaha semaksimal mungkin agar Garuda Muda bisa menjadi juara di turnamen ini. Adapun pertandingan semifinal Piala AFF U23 2025 ini bak dejavu pada edisi sebelumnya, yakni pada tahun 2019. Pada edisi tersebut, timnas U23 Indonesia juga berjumpa Thailand di semifinal dan berhasil melaju ke partai final. Sayangnya, Garuda Muda gagal juara setelah takluk melewati drama adu penalti melawan Vietnam di partai puncak.